Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya pada Idul Adha di tahun 1444 Hijriah ini. Kita mestinya harus bersyukur karena kita masih bisa menginjakkan kaki di bumi ini. Baik, pada kesempatan ini kami dari Lentera Hati akan meliput kegiatan sholat Idul Adha di Masjid Al-Istiqomah. Untuk itu mari kita ikuti sampai tuntas dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Baik, kelihatannya jamaah Al-Istiqomah baik itu laki-laki dan perempuan sudah memadati ruangan masjid dan halaman masjid, juga sampai ke jalan dan lapangan basket. Luar biasa sekali. Dan pada kesempatan ini Ketua DKM juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Karena jumlah hewan kurban yang cukup lumayan, yaitu 10 ekor sapi ditambah dengan kambing. Sehingga kalau dilakukan hari ini pada saat Idul Adha ini memang agak sedikit kerepotan. Oleh sebab itu pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang telah memberikan kepercayaan dan amanahnya kepada kami untuk mengelola melaksanakan kurban yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah ini. Insya Allah kami akan melaksanakannya dengan segenap kemampuan kami dan dengan memegang teguh amanah ini. Semoga kurban kita pada tahun ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pengurus Masjid Al-Istiqomah, juga Majelis Taklim Al-Istiqomah, pelaksana serta relawan yang dengan ikhlas memberikan segala pengorbanannya. Semoga sumbangan tenaga, waktu dan pikiran jamaah anak-anak kita yang masih belajar sekalian mengingatkan jangan lupa untuk tata caranya kita berniat dulu. Berniatnya boleh kita latih dengan bahasa sendiri atau kalaupun mau diucapkan dengan mengucapkan usolli sunnata Idul Adha raka'ataini bismillahirrahmanirrahim ma'luman billahi. Kan kita tidak sebagai makmum. Selanjutnya membaca takbiratul ihram, kemudian takbir. Karena hal ini bertalian dengan peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim Khalilullah puluhan abad silam. Peristiwa ini diawali dengan terjadinya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Kata malaikat, "Ya Allah, mengapa engkau memberikan gelar Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi Ibrahim seorang yang disibukkan dengan kekayaan dan keluarganya." Allah menjawab, "Kalian jangan menilai Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tetapi lihatlah ini dengan hati dan amati perbuatannya." Kemudian Allah mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan dan ketakwaan Ibrahim Khalilullah. Ternyata kekayaan dan keluarganya sama sekali tidak menandaikan untuk berbakti dan takwuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim rahimahullah setiap datang Idul Adha atau Idul Kurban, beliau selalu berkurban, selalu ingat anak-anak orang-orang kecil, berkurban dengan 1000 ekor domba dan 300 ekor sapi serta 100 ekor unta, yang membuat takjub manusia dan malaikat.
Ibrahim pun berkata, hewan yang aku korbankan di jalan Allah bukan milikku. Demi Allah, seandainya aku mempunyai anak lelaki, pasti akan kukorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu malam, di malam ke-8 yang disebut hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim Allah bermimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mimpinya menyampaikan wa'afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wahai Ibrahim, penuhilah janjimu karena janji itu akan dipertanyakan. Maka setelah malam bermimpi, siang hari dia merenung, dia bertafakur, apakah ini betul perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Tarwiyah disebut atau dimani dengan hari keraguan-raguan. Dan pada malam ke-9, Nabi Ibrahim Khalilullah bermimpi lagi, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wahai Ibrahim, penuhilah janjimu karena janjimu akan dipertanggungjawabkan. Maka disebut hari Arafah. Arafah artinya adalah tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang putra kesayangan yang itu Ismail, impian berupa wahyu Allah itu menugaskan agar beliau menyembelih putra-putra tersayangnya, terutama Ismail dengan tangan sendiri. Perintah yang sangat mengerikan dan dapat menegakkan bulu kuduk dan meneteskan keringat-keringat dingin. Berupa wahyu akhirnya disampaikan Ibrahim kepada Ismail sebagai tercantum di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tersayang Ibrahim, wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab kepada ayahnya, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insyaallah kami akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Ketika kedua insan itu telah siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba iblis datang menggoda kepada Nabi Ibrahim, ibu dan putra tersayang. Lalu Ibrahim alaihissalam dan Ismail memantapkan niatnya dengan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik ketika pedang tajam mengkilat di tangan Ibrahim, nyaris memenggal leher putra tercintanya Ismail. Seolah-olah Allah menyeru Ibrahim untuk menghentikan perbuatannya, tidak usah meneruskan pengorbanan terhadap putranya. Allah telah meridhoi keduanya karena tawakal dan keikhlasannya. La yanalallaha luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menilai dagingnya dan darahnya yang dikorbankan, tetapi yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya lalu Allah telah menggantikan dengan seekor kambing besar sebagai pengorbanan Nabi Ibrahim. Melihat peristiwa ini, malaikat Jibril alaihissalam merasa kagum, sebab peristiwa ini tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Lalu Jibril mengagungkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Ismail pun menjawab, menyambut kalimat-kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak, maka laksanakanlah salat kerendahanmu dan berkorbanlah. Oleh karena itu umat Islam yang mampu disunahkan memotong hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin. Dengan demikian ibadah kurban merupakan manifestasi konkret agar umat Islam memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi, memperhatikan kepentingan orang lain dan masyarakat umum, di samping untuk bertakarub kepada Allah agar mendapatkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, kita dapat mengambil hikmah
mengambil keteladanan dan hikmah. Nabi Ibrahim adalah figur seorang bapak yang sangat demokratis, makanya disebut Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah figur, sekalipun beliau mempunyai kekuasaan penuh terhadap putranya, namun beliau tidak memaksanya. Beliau memberikan kebebasan berfikir kepada putranya dengan ucapan, maka berpikirlah bagaimana pendapatmu. Bahwa Ismail adalah profil seorang putra dan pemuda, remaja yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah serta taat kepada orang tua dan tahu terhadap kewajiban dirinya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, ikhlas, disiplin dan jujur, yang patut dijadikan teladan pemuda remaja masa kini. Bahwa keluarga Nabi Ibrahim merupakan contoh dalam sejarah sebagai kehidupan rumah tangga ideal yang dibangun dengan kekompakan, kerukunan, dan kebulatan tekad yang dilandasi dengan keteguhan iman dan takwa, sehingga sedikit pun tidak ada pengorbanan yang dirasa berat untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan demi membangun masa depan. Bahwa segala perintah dan ketentuan Allah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tekad bulat, sami'na wa ata'na. Tidak perlu banyak pertanyaan, banyak usulan, perubahan-perubahan, dan 1000 macam keberatan. Berkurban mengandung hikmah yang amat penting dan besar sekali manfaatnya. Orang yang berkorban membuktikan dan mendermawakan sebagian hak pribadinya semata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan landasan takwa inilah pengorbanan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat tadi saya sampaikan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hidayah-hidayah, dan kamu berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah kira-kira keteladanan yang perlu kita contoh dalam menyambut Idul Adha ini, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan umat, di mana kita memerlukan profil pemuda remaja yang kuat imannya, cerdas, cakap, terampil, dan berkepribadian, berbudi luhur, ikhlas, jujur, dan disiplin, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti terhadap kedua orang tua seperti contoh Ismail bin Ibrahim Khalilullah. Maka kita perlu tampilnya generasi-generasi seperti Ismail bin Ibrahim masa kini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun warabun ghafur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Satu kampung yang thayyibah, yang bagus masyarakatnya, dan mendapatkan limpahan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari khutbah singkat yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi tadhkirah serta motivasi bagi bapak-bapak semuanya, jamaah semuanya, untuk senantiasa berkorban, beribadah, bertawakal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan rezeki yang berkah, yang luas oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'ada al-'ayyada wa qarra
وأجاز الصائمين ثواب كامل الموفى. أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الأسواق والأحمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخار. أما بعد، فيا أيها الناس يا معيد على رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وجزاه، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى عن الملائكة كرسي وأيها المؤمنين من عباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعتب قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد عليه وسلم.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Alhamdulillah, ini ada hidangan dari Masjid Al-Istiqomah ala kadarnya berupa roti tawar, sereal, dan susu. Ini luar biasa sekali hidangan untuk sarapan setelah salat Idul Adha di Masjid Al-Istiqomah. Ini ada sedikit hidangan, teman-teman sudah mulai menyicipi hidangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.